Ya, berikutnya pemirsa, kali ini kita akan menengok satu informasi yang sempat viral kemarin di mana ada dua orang pemuda asal Banyuwangi yang kabarnya menggunakan sampan dengan pelampung dari galon air mineral yang kabarnya mereka ini ingin melaksanakan ibadah umroh ya dari Banyuwangi to Mekah. Tapi kalau menurut saya secara pribadi ini hanyalah sebuah satir semata atau konten semata karena ingat salah satu syarat untuk menunaikan ibadah umroh adalah berakal sehat. Ya, pemirsa, ini dia untuk Anda. Rindu bersujud takzim di Tanah Suci menuntun langkah dua pemuda asal Banyuwangi. Tapi tak seperti lazimnya jemaah muslim berangkat umrah menggunakan pesawat, sepasang pria ini pilih jalan tak biasa, menggunakan perahu yang dari rangkaian galon bekas. Berlayar dari Banyuwangi menuju Tanah Suci, menggunakan perahu galon bekas tentu saja cukup berisiko. Gelombang badai serta tantangan lain di laut tentu tak mudah dihadapi. Galon, terus yang jalan kaki, ya. Kalau aku pribadi sih, Masya Allah, itu usahanya luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali usahanya untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah untuk melakukan umroh gitu loh. Umroh haji itu ibadah yang memang ditunjukkan kepada mereka yang mampu dan memampukan dirinya. Sekarang kita lihat, kalau dengan apa yang dilakukan itu bisa sesuai kemampuan dan tidak memberatkan, artinya bahwa itu akan jadi kemudahan bagi dia, silahkan. Tapi kalau kemudian akan banyak madorotnya, akan banyak sesuatu yang boleh jadi ketika dipaksakan malah menimbulkan sesuatu yang tidak baik, sebaiknya jangan memaksakan. Menilik perjalanan ke Tanah Suci menggunakan jalur laut yang dilakukan sebelum adanya pesawat, jemaah Indonesia harus mengarungi Samudra Hindia dan Laut Merah untuk tiba di Jeddah. Sanggupkah keduanya menantang aral rintangan di laut hingga samudra itu? Ataukah ini sebatas konten demi viral belaka? Ya, jangan sampai orang bawa-bawa agama atau maaf ya, jualan agama cuma untuk kepentingan diri sendiri gitu. Karena yang akhirnya orang jadi nggak percaya tuh gitu. Agama ini gini atau agama ini gini, padahal itu cuma oknum aja yang melakukan hal seperti itu. Dan udah gitu mereka sambil live dan ketahuan juga dapat orang yang ngasih uang untuk mereka bisa mewujudkan keinginannya, tapi mereka salah gunakan, orang jadi berpikiran hal yang sama. Semoga perjalanan umroh dan haji tidak dipermainkan demi kebutuhan konten semata. Sementara itu, inilah kisah dua pemuda asal Bekasi, Hendy dan Dani, yang sedang dalam perjalanan menuju Mekah dengan berjalan kaki. Kisah umroh dengan jalan kaki yang dilakukan keduanya jadi sorotan tajam di media sosial. Apalagi keduanya selalu berbagi cerita ketika tiba di salah satu negara, seperti saat tiba di Malaysia serta Singapura. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki hari ke-75. Hari ke-75, John. Lokasi kita sekarang sudah ada di Thailand. Insya Allah hari ini meneruskan perjalanan di titik terakhir kemarin hari ke-74. Nah, lokasi terakhirnya kemarin di sini. Insya Allah sekarang kita menuju ke arah India berarti ya? Iya. Ke arah India. Kalau kita sudah punya keinginan untuk haji atau umroh aja, itu sebenarnya kita sudah sampai di sana ya. Karena keinginan kita untuk pergi haji atau umroh itu, dan keinginan yang benar-benar tulus ngelakuinnya. Tapi mungkin akhirnya banyak orang yang akhirnya berusaha karena mungkin kekurangan dana untuk dia bisa pergi sendiri, atau mungkin ada kendala belum ada di panggilannya apa segala macam, padahal mereka sudah bayar. Ya mereka yang ngelakuin itu pakai sepeda, pakai galon dan segala macam. Bisa dibilang mungkin ya cara mereka, ikhtiar mereka untuk bisa sampai ke sana gitu. Walaupun itu perjalanan yang panjang banget ya. Berapa tahun ya, kaki. Tapi kalau Allah berkehendak ada hal yang nggak mungkin kan? Iya. Karena zaman dulu ibu semua kan jalan kaki naik kuda. Ya cuma kalau zaman sekarang aku nggak ngerti deh tuh. Karena kan harus lewatin antar benua, lewatin laut gitu. Jalan kaki menuju Tanah Suci tentu saja butuh keteguhan iman serta kebulatan tekad. Dan sejauh ini, Dani bersama Hendy tak patah arang, tetap semangat menata langkah serta mantapkan hati untuk selangkah demi selangkah menuju Tanah Suci. Aral rintangan dihadapi, tapi keyakinan untuk bersujud di depan Ka'bah menguatkan keduanya. Dan sepanjang perjalanan, terusus saat tiba di Malaysia, keduanya menuai simpati dari sesama umat muslim. Bahkan Aisyah pun sampai menemui keduanya, bahkan tawarkan bantuan untuk terbang bersama ke Tanah Suci
namun tegas ditolak. Dan aku juga sebenarnya tahun ini aku mau bawa ramai orang pergi umrah. Tapi kalian nggak mau kan, karena mau berjalan kaki kan. Jadi aku faham. Semoga segala niat kamu yang baik ini, semoga Allah berkati. InsyaAllah ya. Anak kamu terima, kamu peganglah. Oke, semangat dong. Aku mau rasa dikit jalan bisa. Umur ikan lele, semangat. Dani dan Hendy sedang melangkah melewati satu persatu negara menuju Tanah Suci. Perjalanan umroh dengan jalan kaki ini tentu saja menuai begitu banyak hikmah serta perjalanan hidup. Semoga iman keduanya kian diteguhkan, termasuk cerita umroh sepasang suami istri asal Cimahi, Jawa Barat, Muhammad Rafli Purnamanur dan Zahra Aiziana pada 24 Februari 2024 lalu. Hari pertama berangkat dari Cimahi menuju ke Kita tetap hargai setiap pengorbanan itu pasti ada pahalanya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Setiap pahala itu tergantung pengorbanannya. Makin berat pengorbanannya, pasti makin besar pahalanya. Akan tetapi, kita yang bisa mengukur juga kemampuannya. Jangan sampai dengan memaksakan diri, atau mohon maaf misalnya, dengan melakukan sesuatu yang di luar nurul, di luar naral, di luar kemampuan kita, malah jadi madharat, bukan jadi masalah. Karena Allah menginginkan kemudahan dan Allah juga berharap kita bisa mudah melaksanakan itu. Berbulan-bulan menempuh perjalanan melewati berbagai negara, Rafli dan Zahra pun tiba selamat di Tanah Suci. Tak mudah tentunya. Bahkan sempat naik pesawat dari Uzbekistan lantaran tak dapat izin untuk goes. hari ke-205, goes dari Indonesia ke Mekah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita tiba juga di Arab Saudi, negara ke-12 setelah 205 hari. Jadi kemarin dari Uzbekistan kita nggak bisa lewat jalur darat karena kita nggak bisa dapat visa Turkmenistan. Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita melihat memang perjalanan umroh dan haji itu bukan perjalanan biasa ya. Jadi memang untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi banyak yang beredar di sosmed, di beberapa sosmed yang memang kemarin yang pakai sepeda udah nyampe. Ya, aku sempat lihat tuh, dia memang udah pakai sepeda, sudah nyampe. Kalau nggak salah pasangan suami istri.